Bismillahirrahmanirrahim. Tali kasih. 5 hari setelah kepergian ibunda tercinta, Muhammad kecil diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib. Mulai hari itu, kecintaan Abdul Muthalib kepada Abdullah segera tumpah, tercurahkan seluruhnya kepada cucu mungilnya ini. Kini usianya telah mencapai 100 tahun lebih. Di usianya yang makin uldur itu, pengaruh kepemimpinan beliau di bumi Mekah kian berwibawa. Seperti sebelum merenovasi sumur Zam-Zam, mertuah Aminah ini sangat gemar berada di sisi Ka'bah. Untuk itulah keluarga beliau sengaja mempersiapkan sebuah permadani yang dihampar di bawah naungan Ka'bah. Karena begitu hormatnya terhadap Abdul Muthalib, semenjak tempat itu disediakan, tidak ada satupun yang berani menempatinya, baik keluarga ataupun warga Mekah. Termasuk Hamzah sekalipun tidak berani duduk di tempat tersebut. Tetapi lain halnya dengan cucu kecilnya yang bernama Muhammad ini. Beliau sering tiba-tiba duduk dengan sang kakek yang tengah menikmati suasana kota. Jika paman-pamannya hendak membopong untuk dipindahkan ke tempat lain, maka sang kakek segera berkata, "Biarkanlah dia bersamaku, sungguh ia memiliki suatu keistimewaan tersendiri," ucap Abdul Muthalib. Tentu paman-pamannya tidak dapat membantah, dan setiap kali cucunya berada di sisinya, Abdul Muthalib tak henti-hentinya mengelus kepala dan punggungnya. Baru 2 tahun merasakan kasih sayang yang melimpah dari sang kakek, Nabi Muhammad SAW harus kembali merasakan duka. Sejarah mencatat ketika usia Abdul Muthalib mencapai 120 tahun dan menurut yang lain 140 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Tumpahlah segala kesedihan keluarga besar Abdul Muthalib, terutama Nabi Muhammad SAW kecil yang kini harus ditinggalkan kakeknya. Entah seperti apa perasaan bocah itu. Usianya baru 8 tahun, namun pengalaman pahit begitu kerap menghampirinya. Lahir tanpa punya kesempatan beradu tatapan dengan ayahandanya, disusul ibunya wafat tepat di pangkuannya. Wafatnya Abdul Muthalib membawa duka yang mendalam bagi seluruh penduduk Mekah. Kaum Quraisy merasa sangat terpukul dengan kepergian Abdul Muthalib, pemimpin yang sangat bijak dan sangat mereka segani. Bahkan pasar-pasar yang ada di kota Mekah tutup dalam waktu beberapa hari dalam suasana berkabung tersebut. Dan karena banyaknya pelayat, akhirnya pemakaman beliau sempat diundur selama 4 hari. Sepeninggal Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW kini diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Dengan begitu tulus, Abu Thalib juga sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, berbagai upaya beliau curahkan untuk membahagiakan kemenakannya yang selalu didera kesedihan sejak masih dalam kandungan. Bahkan karena begitu sayangnya terhadap Nabi Muhammad SAW kecil, beliau tidak akan dapat memejamkan mata sebelum putra saudaranya itu berada di sisinya. Ketika Nabi Muhammad SAW kecil bergabung dalam keluarga Abu Thalib, kondisi perekonomian beliau kurang begitu menguntungkan. Meskipun sekali 2 kali beliau mampu melakukan perdagangan keluar daerah, namun hasil yang didapatkan hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mungkin secara kasat mata, kehadiran Nabi Muhammad SAW kecil hanya akan menjadi kian berat beban yang harus dipanggul Abu Thalib. Kenyataannya ternyata berkata lain. Kondisi keluarga beliau justru kian merangkak naik ke tahapan yang lebih nyaman. Sebelum Nabi Muhammad SAW kecil bergabung dalam keluarga tersebut, bisa dipastikan ketika mereka makan tidak ada satupun yang merasa cukup kenyang. Kini setelah putra Abdullah itu hadir di tengah-tengah keluarganya, semua itu hampir tidak pernah terjadi. Mereka yakin semua ini dikarenakan keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kecil. Karena itulah seluruh keluarga Abu Thalib tidak pernah protes ketika beliau berkata,
Jangan ada yang makan sebelum Nabi Muhammad SAW kecil datang. Begitu Nabi Muhammad SAW kecil datang, barulah dimulai makan bersama. Meskipun Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlakuan istimewa dari anak-anak dan istri pamannya, namun hal ini tidak membuat beliau menjadi anak yang pongah. Beliau tetap santun, bahkan kesantunannya melebihi anak-anak Abu Thalib. Tetap menjaga sikapnya yang lembut, dan hal ini di kemudian hari diceritakan oleh Ummu Aiman, wanita yang dulunya adalah budak ibunda Nabi Muhammad SAW ini pernah berkata, putra Aminah itu tidak pernah melakukan kenakalan-kenakalan yang umumnya dilakukan teman-teman sebayanya, ungkap Ummu Aiman.